Bacaan firman Tuhan diambil dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga 3. Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga 3. Kerana kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau adalah Allah yang baik, berkuasa. Dan hari ini kami umat-Mu percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa supaya setiap orang yang mendengar akan memahami, mengerti, dan kami boleh kembali dan melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, jemaat Tuhan katakan, amin. Silakan duduk semuanya. Baik. Christina adalah kakak saya. Dia yang mau kawin, saya yang nervous. Bukan mau kawin lagi. Tetapi saya sangat bersyukur karena pagi hari ini, sebenarnya di setiap kebaktian pagi hari ini, semua pelajar ATI diberi kesempatan untuk mengongsikan firman Tuhan. Jadi saya adalah salah seorang pelajar ATI yang diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk mengongsikan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Amin. Tadi ada satu lagu yang kita nyanyikan dan lagu ini yang sangat-sangat memberkati saya sejak dari saya remaja. Kemana-mana saya pergi, lagu ini selalu yang akan menjadi yang selalu ada di dalam pikiran saya. Kalau saya dalam masalah, dalam pergumulan, di dalam apa-apa yang saya lakukan, selalu lagu ini bermain di dalam pikiran saya. Saya ingin kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Duduk saja, santai di tempat Anda, dan kita arahkan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Amin. Karena sepanjang satu minggu ini ada banyak masalah yang kita hadapi. Ada banyak pergumulan yang kita hadapi dan mungkin kamu duduk pada pagi hari ini pun masih lagi berpikir tentang masalah yang kamu hadapi kan. Atau mungkin ada perkara-perkara yang di luar sana yang mengganggu hati kita dan pikiran kita dan fokus kita pada pagi hari ini di depan Tuhan. Jadi pagi hari ini kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita arahkan pikiran kita, hati kita di hadapan Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Yuk katakan bersama, memandang. Memandang wajahmu
hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami katakan sekali lagi, dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, Kau pun menunggu. Terima kasih Tuhan. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Jemaat Tuhan, ada ramai pengkhotbah yang mengatakan bahwa kalau kita duduk di belakang sana, kita tidak akan merasakan hadirat Tuhan. Tapi saya bilang, siapa bilang? Saya duduk di depan, saya duduk yang paling belakang, saya berdiri yang paling belakang sana. Kalau hati saya benar, saya tetap akan merasakan hadirat Tuhan. Amin. Amin jemaat Tuhan. Yang di belakang amin. Puji Tuhan. Ayo angkatkan tanganmu sedikit. Kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Angkatkan tanganmu di hadapan Tuhan. Yang di depan, yang di belakang. Angkatkan tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu. Amin. Hadirat Tuhan tetap sama. Hadirat Tuhan tetap sama. Oh, bawa persembahanmu di hadapan Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu. Wajah-Mu, mengikuti, mari Roh Kudus, kebaikan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
hadir-Mu dalam hidupku. Hadirat Tuhan ada di sini, amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Baik, firman Tuhan yang kita akan dengar pada pagi hari ini dengan tema mengarahkan mata kita kepada Yesus. Beritahu kiri kananmu, mengarahkan mata kita kepada Yesus. Arahkan mata kita ke Mengarahkan mata kita kepada Yesus. Beritahu lagi, mengarahkan mata kita kepada Yesus. Beritahu lagi kiri kananmu, mengarahkan mata kita kepada Yesus. mengarahkan. Lihat mukanya, lihat matanya, katakan kepada dia, mengarahkan mata kita kepada Yesus. Baik. Sekali lagi saya ingin rendah hati, ingin menaikkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia tidak pernah berputus asa kepada manusia, amin. Dia tidak pernah berputus asa kepada kehidupanmu, kepada kehidupan saya. Satu hari saya bertemu dengan kawan saya dan selalu mengajak dia ke dalam kelompok sel. Bertahun-tahun saya ajak dia dalam kelompok sel. Dan dia lihat saya dan dia katakan kepada saya, Ren, kau tidak pernah putus asa kah? Kau tidak penat ke panggil aku? Dan saya nampak dia kata-kata kepada dia, sahabatku, kau adalah kawanku. Dan saya tidak akan pernah berputus asa. Seperti Tuhan tidak pernah berputus asa kepada saya tidak akan berputus asa kepada kamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi semua, saya juga sebagai wakil daripada ETI ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Kami karena telah memberikan kami ruang untuk memperbaiki diri kami dalam proses pembelajaran kami. Dan kami sangat bersyukur karena memperoleh jemaat seperti jemaat Tuhan yang ada di Gereja St. Patrick. Amin. Jadi ini adalah ucapan terima kasih kami yang saya ingin katakan kepada seluruh jemaat Tuhan. Jadi sebagai seorang pelajar teologi, ia adalah tidak mudah. Ada banyak yang telah kami pelajari, dan banyak juga pergumulan yang kami hadapi semasa, dalam kami dalam kami menghadapi peperiksaan kami, assignment kami. Tapi semuanya itu dapat diatasi dengan meletakkan iman dalam Kristus. Saya masih ingat waktu pertama kali, pelajaran pertama untuk masuk ke dalam ETI adalah pengenalan akan Alkitab. Dan kami perlu lulus ujian ini untuk meneruskan pelajaran kami di ETI. Dan saya tidak pernah melupakannya karena pelajaran ini memerlukan otak kami untuk menghafal. Kalau sekarang dia ada online, puji Tuhan, ada juga yang secara pertemuan di All Saint. Tapi waktu itu kami berada dalam kelas dan kami perlu duduki peperiksaan bertulis. Dan kami perlu menghafal satu buku teks yang tebal. Topik-topiknya, temanya, ayat-ayat firman Tuhannya. Dan saya ingat pada malam itu kawan-kawan saya tidak tidur. Karena perlu menghafal. Tapi saya bersyukur dengan kasih dan anugerah daripada Tuhan. Saya dan kawan-kawan dapat melewati peperiksaan itu dan kami telah lulus dari peperiksaan itu. Itu semua adalah pekerjaan daripada Tuhan. Itu semua adalah pertolongan daripada Tuhan. Dan saya ingin mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita pastinya ada pengalaman-pengalaman yang memerlukan iman dan ketekunan. Tidak kira siapa kita lah, umur kita, tahap gaji kita, apakah kau bekerja, apakah kau bambongan, ibu, bapak, anak. Semuanya kita memerlukan iman untuk bertahan hidup. Walaupun ada badai masalah dan keadaan sekeliling kita mungkin saja tidak memihak kepada kita. Sehingga kita merasa lemah dan tidak berdaya. Tetapi hari ini penulis Ibrani ingin memberitahu kepada semua. Supaya kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan.
Beritahu sekali kiri kananmu, mengarahkan mata kita kepada Yesus. Ibrani pasal 12, 1 hingga 3 mengatakan, Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga 3 ada. Kita baca bersama-sama, kalau tidak ada, kalau ada, ayo kita baca bersama-sama. Baik, 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mengarahkan mata kita kepada Yesus. Ia adalah satu tema yang baik untuk kita semua. Penulis Ibrani memberitahu kepada orang-orang dan jemaat Tuhan di Ibrani supaya mengarahkan mata mereka kepada Yesus. Dan itulah yang kita akan dengar hari ini. Supaya kita juga dengan pelajaran daripada Ibrani ini mengarahkan mata kita kepada Yesus. Nah, di dalam perjanjian lama ada satu peristiwa yang berlaku kepada orang-orang Israel. Oke. Satu hari mereka orang Israel masuk ke tanah Kanaan dan mereka terpaksa menghadapi tentara-tentara yang ada di Kanaan. Dan mereka melihat bahwa agak sukar untuk memenangi peperangan ini. Saya bacakan ayat firman Tuhannya. Bilangan pasal 21 ayat 1 hingga 9. Saya baca, kamu dengar saja. Raja negeri Arad bukan Arab ya, Arad. Orang Kanan yang tinggal di tanah Negeb mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernazarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan mendengarkan pemerintahan orang Israel. Lalu menyerahkan orang Kanaan itu, kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Hormah. Orang Israel menang, orang Israel berjaya di dalam peperangan ini. Tapi malangnya, di ayat yang keempat, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut terberau untuk mengelilingi tanah melawan Allah dan Musa, mereka marah kepada Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan memakan hambar. Ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu memagut mereka sehingga banyak dari antara orang Israel mati. Karena mereka merunggut. Mereka baru saja menang dari peperangan tahu. Tapi setelah menang dari peperangan, mereka merungut. Kita baru saja menang dari kehidupan kita, didoakan bebas daripada segala masalah kita, dosa kita. Keluar kita dari pintu ini, merungut kita. Kenapa juga hujan hari ini? Kenapa juga panas hari ini? Kan? Orang Israel merungut mereka. Dan akhirnya Tuhan menghukum, mengantar ular-ular, mematok mereka. Dan mereka ada ramai yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa dan bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang.
Maka setiap orang yang terpagut atau digigit oleh ular itu, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Oke. Masalah ular ini diselesaikan dengan Tuhan memerintahkan Musa untuk membina sebuah patung ular. Lalu diletakkan di antara orang Israel. Jadi siapa-siapa yang dipagut ular ini, kalau mereka nampak patung itu mereka sembuh. Bagusnya kan kalau ada yang seperti itu sekarang kan. Kita sakit saja, nampak siapa patung itu, sembuh kita. Tapi itu tidak berlaku lagi untuk buat masa sekarang. Karena konteksnya itu pada zaman orang-orang Israel. Sekarang kita ada Tuhan Yesus. Sekarang kita ada Tuhan Yesus. Apapun masalah pergumulan yang kita hadapi, penulis Ibrani mengatakan, arahkan matamu kepada Yesus. Apa yang kamu hadapi? Keuangan, masalah kesehatan, masalah di dalam keluarga, masalah dalam pribadi hidupmu. Mari mengarahkan mata kita kepada Yesus. Beritahu kiri kananmu, mengarahkan mata kita kepada Yesus. Arahkan mata. Jadi cerita tadi apa hubungannya dengan kita? Yohanes pasal 3 ayat 14 mengatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan di dalam kehidupan kita. Jadi sama seperti orang Israel yang digigit ular, apabila mereka memandang kepada ular itu mereka sembuh. Apabila kita mati, ini berbicara mati secara rohani. Hidup di dalam beban dan di dalam dosa. Kita boleh mengarahkan mata kita kepada Yesus supaya kerohanian kita, iman kita bertumbuh menjadi kuat kembali dan sehat dan pulih. Mungkin kamu bertanya-tanya selama ini, bagaimana saya boleh mendekatkan diri kepada Tuhan? Bagaimana saya boleh meningkatkan kehidupan kerohanian saya? Kan? Firman Tuhan bilang, arahkan mata kita kepada Yesus. Penulis Ibrani telah mengingatkan kepada kita. Oke, di pasal 11 yang lalu, minggu lalu kita bercerita dan kita mendengar tentang pahlawan iman. Karena imanlah mereka berjaya dalam kehidupan mereka. Mari kita merenungkan kembali tentang pahlawan iman yang minggu lalu kita belajar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itu adalah Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan supaya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ibrani 11 mencatatkan Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari Kain. Yang kedua, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan membina bahtera. Abraham taat ketika dia panggil untuk berangkat ke negeri yang dia tidak tahu. Ini semua dilakukan dihadapi dengan iman. Untuk bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian kita, kita perlukan iman. Untuk beriman, kita perlu mengarahkan mata kita kepada Yesus. Semua pahlawan iman ini telah membuktikan iman mereka. Penulis Ibrani menggambarkan iman adalah seperti perjalanan iman ini adalah seperti seorang pelari yang disaksikan oleh ramai orang. Oke, saya bacakan ayat firman Tuhan ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan semua dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 1 ini adalah sangat-sangat baik untuk kita dengar dan kita pelajari.
Ibrani pasal 12 ayat 1 mengatakan kita mempunyai banyak saksi. Ibrani menuliskan dan menggambarkan ia adalah macam sebuah awan yang mengelilingi kita. Mereka melihat kita, mereka memandang kita. Mereka melihat pertumbuhan kerohanian kita, melihat pertumbuhan kehidupan kita, pekerjaan kita, persekolahan kita. Dari kamu anak-anak kecil sampai kamu besar ada banyak saksi yang melihat pertumbuhan kamu. Oke, susah, senang, jatuh, bangun, ada banyak orang yang melihatnya. Kalau kamu belum paham maksud saya dan tidak dapat membayangkan macam mana saksi ini boleh melihat saya bertumbuh, coba lihat sekelilingmu. Lihat orang kiri kanan, belakang, depan, lihat dengan mereka. Merekalah saksi-saksi itu. Merekalah saksi-saksi yang melihat pertumbuhanmu. Walaupun mereka tidak menegur, kadang-kadang kesalahan kita mereka tidak tegur kan. Tetapi mereka melihat semua yang terjadi. Beritahu kiri kananmu, mengarahkan mata kita kepada Yesus. Arahkan mata kita pada Yesus. Untuk mengarahkan mata kita kepada Yesus, kita perlu lepaskan. Firman Tuhan mengatakan menanggalkan. Untuk kita berlari, kita perlu menanggalkan semua beban. Nah, baru-baru ini firman Tuhan ini sangat dekat dengan kami belia, sebab kami baru-baru menyentuh tentang menjalani kehidupan, berlari ke garis akhir, dan perlu menanggalkan beban kami. Nah begini, perjalanan kehidupan kita adalah panjang kan, sangat jauh sekali. Nggak tahulah kalau kita mungkin ada yang baby meninggal itu kira sedikit lah waktunya. Ada yang masih 10 tahun, 12 tahun dan dipanggil Tuhan itu sedikit. Tapi untuk kita semua di sini perjalanan kehidupan kita adalah sangat jauh sekali. Di dalam kerohanian kita bertumbuh ada banyak halangan-halangan yang kita perlu hadapi. Firman Tuhan ini menanggalkan semua beban, menanggalkan semua dosa. Apa yang terjadi adalah waktu kita mulai bertumbuh, mulai mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan membebaskan kita karena kita terima Tuhan, maka kita menjadi anak-anak Allah dan kita dibebaskan dari semua beban, dosa, dan kita mengaku dosa kita dan kita memulakan kehidupan kita. Tapi tahun demi tahun perubahan terjadi dan kemungkinan besar ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang menjadi beban. Sedar atau tidak sedar, kita sedang memikulnya sekarang. Untuk sampai ke garis akhir. Ibrani bilang apa? Tanggalkan bebanmu dan berjalan ke garis akhir. Karena ini adalah perlombaan iman. Tapi apa yang terjadi di antara kita adalah kita tidak tanggalkan beban kita. Tapi kita berjalan di dalam jalan itu. Beban itu masih ada. Kita merasa berat. Hari demi hari kita lewati. Susah. Karena berat beban kita. Coba pikirkan ini bersama-sama dengan saya. Saya tidak tahu berapa umur kita sudah. Mungkin ada yang 12 dan mungkin ada yang sudah 40, 30, 50 tahun. Mungkin ada yang sudah 60 tahun ke atas. Selama kita berjalan di dalam kehidupan kita, kita telah membawa beban itu. Dan kita tidak dapat bertumbuh secara kerohanian. Karena beban itu yang kita pikul. Berat perjalanan kita. Ia bukan masalah keuangan, bukan masalah-masalah yang luaran. Tapi ia adalah masalah di dalam kehidupan kita. Beban yang kita pikul terlalu berat. Coba bayangkan ini. Coba kamu tanggalkan beban kamu sekarang. Dan kamu berjalan bersama dengan Yesus. Enak perjalanan kita.
tanpa memikirkan apa-apa lagi. Karena kita telah menanggalkan beban kita. Ya kan? Sebenarnya ada beban-beban dalam hidup kita yang tidak perlu kita pikul. Tapi kita takut untuk tanggalkan. Ataupun karena rasa bertanggung jawab untuk memikulnya. Atau mungkin beban-beban hutang yang perlu kita pikul. Malam tidur pikir hutang. Besok pagi bangun pikir lagi hutang. Iya kan? Tetapi Ibrani mengatakan di sini supaya kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Kita perlu datang kepada Kristus jika ingin menanggalkan beban ini. Karena kita tidak dapat menanggalkan beban ini sendiri. Tidak mungkin. Hanya Kristus yang dapat menanggalkan beban ini. Itu sebab penulis Ibrani menuliskan kepada orang-orang jemaat di Ibrani. Supaya mari tanggalkan bebanmu. Nah, kita sudah sedia maklum bahwa orang-orang Ibrani adalah kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang Israel. Atau orang-orang yang daripada keturunan Yahudi yang telah percaya kepada Kristus dan telah menanggalkan semua beban-beban mereka. Yaitu beban-beban yang terikat kepada mereka berkenan dengan hukum-hukum adat istiadat mereka. Tapi sekian lama mereka kembali ke dalam kehidupan nenek moyang mereka. Mereka mulai kembali mengambil kembali apa yang telah nenek moyang mereka amalkan. Sehingga itu menjadi satu beban ke dalam kehidupan mereka. Jadi penulis Ibrani beritahu kepada orang-orang Ibrani, tanggalkan beban-beban itu. Saya dan Anda semua berketurunan, ada ramai sini yang berketurunan Toraja. Saya sangat menghormati suku bangsa kita. Sebagai salah seorang anak Toraja, saya berbangga dengan adat istiadat kita. Yang menghormati orang lain, menghormati orang tua, itu sangat baik sekali. Tapi setelah nenek moyang kita atau datuk nenek kita berhijrah atau berangkat daripada kampung ke kota-kota yang besar, lalu mereka mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan terima Tuhan Yesus dan tinggalkan semua beban-bebanmu, tinggalkan semua dosa-dosamu, lalu mereka menyerahkan hidup mereka dan mulai mengikuti Yesus dan meninggalkan semua beban yang mereka pikul selama ini. Tapi saya sangat risau karena saya mulai melihat generasi ini mulai mengambil kembali beban-beban itu. Dipikul kembali dan menjadi beban di dalam kehidupan mereka. Para belia, Anda pernah meninggalkan semua itu. Bapak Ibu, kita pernah meninggalkan semua itu. Tapi kita mulai mengambil kembali beban itu. Mengenakan itu kembali ke dalam anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita. Dan saya risau, generasi yang seterusnya akan kembali memikul beban-beban yang tidak sepatutnya dipikul oleh generasi yang seterusnya. Itu yang berlaku kepada orang-orang Ibrani. Sebab itu penulis Ibrani mengatakan kepada orang-orang Ibrani, tanggalkan, lepaskan beban-beban itu. Amin. Beritahu kiri kananmu, mengarahkan mata kepada Yesus. Nah, di dalam itu juga, dalam ayat 1 juga, menanggalkan semua dosa yang begitu merintangi. Penulis Ibrani menggesa jemaat Ibrani, mari kita menanggalkan sebuah beban dosa yang begitu merintangi kita. Jangan membebankan diri kita, yang tidak sepatutnya kita pikul. Beban-beban dosa yang menjadi, beban-beban dosa ini akan menjadi duri dalam daging. Di dalam kehidupan kerohanian kita. Waktu kita mau maju, kita ingat dosa kita. Waktu anak-anak kita
mulai aktif di dalam ibadah karena ada dosa orang tua yang belum dilepaskan. Kita menghalang anak-anak kita untuk bertumbuh secara kerohanian. Dosa-dosa ini menghalangi kita untuk kita bertumbuh. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita, pikiran kita, mata kita kepada Yesus. Dan kita hari ini mengambil keputusan ini untuk menanggalkan beban dan dosa ini. Mari kita beri ruang kepada hidup kita untuk bertumbuh. Mari beri peluang kepada kehidupan kita untuk diubah oleh Kristus dan bertumbuh di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan juga supaya kita bertahan di dalam kesabaran. Perjalanan yang panjang yang memenatkan ini akan membuat kita berputus asa. Penulis Ibrani mendorong jemaat Ibrani supaya mereka berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Wah, ini firman Tuhan yang sangat masuk ke dalam hati saya dan pikiran saya. Yang pertama adalah berlomba dengan tekun. Maksud tekun di sini adalah setiap hari, contoh yang paling mudah adalah ramai di antara keturunan kita adalah pekebun sayur. Oke, pekebun sayur kita mempunyai matlamat. Bapak saya dan mama saya juga adalah asal daripada pekebun sayur. Mereka membesarkan kami 3 adik-beradik dengan menjual sayur. Saya menghormati Bapak Ibu yang bekerja di dalam bisnis sayur-sayuran. Okay. Kita ada matlamat, tanam sayur supaya sayur itu boleh bertumbuh dan boleh menghasilkan, baik itu boleh dimakan atau dijual kan. Dan kita mengharap bahwa benih yang kita tabur itu dia dapat bertumbuh dengan baik. Tetapi dengar ini, kalau kita tabur benih dan kita biarkan benih itu, apakah sayur kita itu akan dapat bertumbuh dengan baik? Tidaklah kan. Karena ia perlu dijaga. Pagi, petang, perlu dijaga. Dikasih baja, kalau ada ulat kita kasih racun. Kalau ada hujan yang kuat lebat, kita mulai berdoa, aduh Tuhan aku punya kebun, aku punya kalang macam mana nanti. Kalau tidak ada hujan, kita hari-hari pergi ke sana, siram tanaman kita. Itu yang dimaksudkan dengan bertekun. Di dalam Tuhan, kita juga perlu bertekun. Ia tidak akan jadi kalau kita hanya hari Minggu, datang kebaktian, pujian penyembahan, pemimpin pujian Silarius bilang angkat tangan, semua angkat tangan. Balik rumah tidak peduli sudah apa-apa. Nanti hari Minggu datang lagi, ia tidak akan menjadi. Karena ia seperti sayur yang perlu kita jaga. Iman adalah, ketekunan adalah seperti sayur yang kamu jaga, yang kamu gembur setiap hari. Oke, baik, mungkin ada juga yang bukan pekebun sayur. Mungkin kamu apa yang Silarius katakan. Mungkin kamu ada anak-anak. Ibu bapak yang punya anak-anak, kamu perlu jaga mereka. Karena ada macam si Julius, oke, ada si Julius dan Julius, oke. Mereka ada anak yang baru, baby yang baru. Untuk yang saya tahu, untuk baby yang baru ini, mereka perlu menjaganya kadang-kadang bangun jam 3 pagi, ya kan? Bapak Ibu kan? Oke. Waktu mereka menangis, kamu perlu pergi ke sana dan menjaga dan melihat keadaan mereka. Dalam hal-hal seperti ini, ia adalah jangka masa yang perlu ibu bapak bertekun. Menjaga mereka. Itu adalah maksud tekun. Kita tidak dapat bertumbuh kalau kita tidak bertekun. Kita perlu bertekun untuk bertumbuh. Beritahu kiri kananmu, kita perlu bertekun untuk bertumbuh. Yang seterusnya adalah
Ini merupakan perlombaan yang diwajibkan. Beritahu kiri kananmu, perlombaan ini wajib. Ia adalah perlombaan yang diwajibkan. Saya dan Anda semua wajib di dalam perlombaan ini. Kita tidak ada kuasa untuk mengatakan anak mau laku. Tidak ada. Waktu kamu lahir saja ke dunia ini, kita semua di dalam perlombaan untuk sampai ke garis akhir. Dan ia bukan satu pilihan untuk kamu berlomba. Kamu mau atau tidak mau, kita tetap akan berlomba dalam perlombaan yang sama. Kamu mau terima Tuhan Yesus atau tidak, kamu tetap akan berada dalam perlombaan yang sama. Kamu mau atau tidak pergi ke kelompok sel, datang ke kebaktian setiap hari, dengar khotbah setiap hari, memuji Tuhan setiap hari, hari Isnin turun berdoa, mau atau tidak kamu tetap di dalam perlombaan ini. Tidak ada pilihan. Jemaat Tuhan, manusia, sedar kita. Kita tidak ada pilihan. Maksudnya apa? Kita kena bertekun untuk berjalan di dalam perlombaan ini. Karena kita tidak mempunyai pilihan. Satu hari nanti kita akan sampai ke garis akhir. Dan di garis akhir itu akan membuktikan sama ada kita tetap setia dengan Tuhan atau tidak. Yang saya katakan tadi, perjalanan hidup kita, kita memikul beban kita. Paling sedihnya ini adalah begini. Contoh umur kita sampai 60 tahun. Oke, contoh lah ya, contoh. Kita berjalan setiap hari, pikul beban kita, dosa kita, dengar khotbah, tanggalkan beban. Kamu duduk sana buat nampak pengkhotbah biasa-biasa, berlipat tangan, tetap memikul kamu punya beban. Tidak mau lepaskan beban, yang sudah lepaskan beban tambah beban lagi. Oke, beban-beban yang baru, dosa-dosa yang baru. Yang paling sedih nanti, waktu kita sampai ke garis penamat, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita perlu tanggalkan beban itu. Kalau saya bilang, secara kasarnya, kita tidak rasa bodoh kah? Bertahun-tahun selama 60 tahun, pikul beban yang sama, dosa yang sama. Sekali sampai ke garis akhir, kita perlu tanggalkan dosa itu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Wow. Kita membuang masa kita 60 tahun. Memikul beban dan dosa. Tapi akhirnya waktu kita sampai di pintu, perlombaan akhir kita perlu juga tanggalkan itu. Jadi mana yang lebih baik? Berjalan selama 60 tahun dengan tidak membawa beban, atau berjalan selama 60 tahun tapi beban itu tetap ada. Saya memilih untuk meninggalkan beban itu. Saya tidak mengatakan bahwa diri saya adalah sempurna. Karena ada saja beban dan dosa yang perlu saya tanggalkan di dalam perjalanan kehidupan saya. Tapi saya memilih untuk menanggalkan beban dan dosa itu. Supaya perjalanan kehidupan kerohanian saya santai bersama dengan Yesus. Beritahu kiri kananmu, mengarahkan matamu kepada Yesus. Hanya dengan mengarahkan mata kita kepada Yesus, maka kita dapat bertahan dengan kesabaran. Yang kedua, saya akan laju sedikit sekarang.
Pandang ke atas, pandangan ke atas mengarahkan mata kita kepada Yesus. Ibrani pasal 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan dengan mengabaikan keinginan ketekunan memikul salib ganti sukacita yang sediakan bagi kita, bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kita mempunyai pemimpin iman yang hebat. Dia adalah Yesus Kristus. Dia akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Beritahu kiri kananmu, arahkan matamu kepada Yesus. Dia adalah pemimpin iman kita. Dia akan memimpin kita kepada kesempurnaan. Pemimpin sel kita, para padri, para reverend, para pastor mempunyai kelemahan. Seorang pengkhotbah mempunyai kelemahan. Tetapi hanya Yesus yang dapat membawa iman kita kepada kesempurnaan. Beritahu kiri kananmu, arahkan matamu kepada Yesus. Pandanglah ke atas, pandangan ke atas. Kita perlukan kekuatan untuk menolak rasa malu. Dikatakan sini mengabaikan kehinaan. Sepanjang kehidupan manusia kita mempunyai kebarangkalian yang tinggi di dalam melakukan kesalahan. Dan kesalahan-kesalahan ini kadang-kadang kita panggil aib kan. Ada aib-aib dalam kehidupan kita yang mungkin belum terbongkar, belum terlihat semuanya. Dan jika itu terbongkar kita akan merasa malu. Dan kalau pernah terbongkar kita akan merasa malu dan kita tidak dapat kita merasa sangat malu. Tetapi di sini dikatakan kita akan memperoleh kekuatan untuk menolak rasa malu itu. Kalau kita pernah lakukan dosa yang sangat memalukan. Waktu kita di dalam Kristus, kita diampuni. Dan rasa malu itu akan diganti menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Hanya di dalam Kristus kita berani menghadapi kesalahan kehidupan kita. Karena hanya Dia yang benar-benar memahami kita. Benar. Kadang-kadang kalau kita datang menasihati seseorang, dia akan terima. Tapi setelah kita tinggalkan dia, di dalam hati dan pikirannya dia akan katakan, kamu tidak paham apa yang saya alami. Seseorang yang kehilangan ibu dan bapak atau saudara-saudara terdekat, macam manapun kamu datang kepada dia dan beritahu kepada dia, supaya bersabarlah, kuatkanlah hatimu. Kita tidak akan dapat memahami perasaan itu. Karena setiap kita mempunyai respon yang berbeza dalam kehilangan. Tetapi Tuhan dapat memahami itu. Kenapa saya bilang Tuhan dapat memahami? Karena Tuhan pernah kehilangan orang yang betul-betul Ia kasihi. Siapa dia? Manusia. Adam dan Hawa. Waktu dia berdosa, dia meninggalkan Tuhan. Tuhan faham kita. Karena dia pernah mengalami apa rasanya ditinggalkan. Kita perlu kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan. Dikatakan di sini tekun memikul salib. Salib adalah satu-satunya beban yang berbaloi. Salib adalah satu-satunya beban yang berbaloi untuk kita pikul. Mengikut Kristus, salib adalah satu-satunya yang sangat berbaloi untuk kita untuk pikul. Berharap kepada Kristus, setiap hari kita memikul salib kita. Berjalan bersama dengan Kristus. Itu satu-satunya hal yang dapat kita pikul bersama dengan Kristus. Jangan beban-beban yang lain.
kekuatan dalam menghadapi penderitaan. Kita perlu memandang kepada di atas. Satu hari ada seorang pria, seorang lelaki menghadapi masalah di dalam dia seorang missionary. Dia seorang missionary, dihantar ke satu tempat dan berada di sana bertahun-tahun. Karena dia sendiri akhirnya dia menjadi lemah. Dia komit dalam dosa-dosa. Dia mulai melakukan kesalahan-kesalahan di dalam pelayanannya. Akhirnya Tuhan menegur dia dan dia berlutut terduduk. Tidak tahu mau minta tolong dengan siapa lagi. Pandang depan tidak dapat. Pandang kiri kanan tidak dapat. Pandangan belakang apalagi tidak dapat. Satu-satu perkara yang dia dapat lakukan adalah pandang ke atas. Dalam kita menghadapi masalah dan jika kita tidak mempunyai jalan keluar, satu-satunya yang kita boleh lakukan adalah mengarahkan mata kita kepada Yesus. Beritahu kiri kanan, mengarahkan mata kita kepada Yesus. Mengarahkan mata kita kepada Yesus. Terakhir, pertimbangkan. Ibrani pasal 12 ayat 3 mengatakan, ingatlah selalu akan Dia. Dia sini adalah Yesus. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan berputus asa. Ingatlah kepada Yesus waktu Dia berada di dalam dunia, waktu Dia bersama dengan manusia, ciptaannya. Seorang raja yang sangat mengasihi, waktu Dia turun kepada rakyatnya. Baru-baru ini kan, hari ini kan, agung kan? Oke, perjalanan jelajahnya sampai ke Sarawak. Kemana-mana Dia pergi ada bendera Malaysia. Disambut dalam perjalanan. Oke, ditunjukkan bahwa rakyat mengasihi. Tapi Yesus adalah raja. Dia bukan cuma raja. Dia adalah pencipta manusia. Dia turun ke bumi dengan satu misi. Mau beritahu kepada orang-orang di bumi bahwa saya mengasihimu dan saya mau mengampuni kamu atas dosa-dosamu. Tapi waktu Dia sampai di bumi, apa yang Dia hadapi adalah hinaan, cercaan, tidak dihormati. Balik rumah, nonton kembali video Tuhan Yesus perjalanannya ke Bukit Golgota sebelum Dia disalibkan. Ada ramai manusia yang menghina, mencerca, membaling. Dan ia satu penghinaan yang sangat berat sekali kepada seorang pencipta. Mari kita renungkan dan pertimbangkan bagaimana Yesus telah menanggung semuanya itu. Tuhan Yesus menanggung semuanya itu hanya dengan satu hal. Yohanes 3:16. Ayat firman Tuhan yang terakhir ini. Yohanes 3:16, saya rasa kamu hafal ayat firman Tuhan ini. Ayo baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya saya dan kita semua
yang percaya di dalam Yesus tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tetapi ada satu masalah. Perjalanan hidup kita masih panjang. Manusia sekarang hidup 60 tahun. Lebih dari 60 tahun itu adalah anugerah buat kamu. Saya selalu beritahu kepada anggota sel saya, coba tolak-tolak umur kamu sekarang tinggal berapa lagi. Ada yang bilang, wih Ren aku umurku 40 tahun. Berarti saya ada 20 tahun lagi. Kalau umur kamu adalah 50 tahun, berarti kamu ada berapa tahun lagi? 10 tahun. Saya selalu beritahu, ayo tanggalkan beban itu. Tanggalkan dosa itu. Tinggalkan semua perbuatan yang sia-sia. Yang anak muda, umur 20 tahun, kamu ada 40 tahun. Yang belia, sudah capai 30 tahun. Kamu hanya tinggal separuh lagi dipanggil Tuhan. Ayo tinggalkan semua yang sia-sia. Apa yang sia-sia? Perbuatan-perbuatan yang berdosa. Apa yang sia-sia? Kelakuan-kelakuan kita yang kita pikir itu adalah hiburan. Saya ada seorang kawan, dia selalu mengatakan kepada saya, itu kan hiburan yang ada di dunia. Jadi kita perlu menikmati hiburan itu sebab telah tersedia. Tapi untuk kita yang percaya kepada Kristus, janji Tuhan adalah supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari arahkan mata kita kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Coba kalau boleh beritahu kirimu atau kananmu berapa umurmu sekarang. Boleh hidup 20 tahun lagi. Atau 10 tahun lagi. Mari hari ini. Mulai hari ini. Arahkan mata kita kepada Yesus. Mari pilih berjalan dengan Yesus mulai hari ini. Tanpa beban. Tanpa dosa. Hiburan-hiburan yang sia-sia. Tinggalkanlah sudah. Karena untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita betul-betul harus meninggalkan semua itu. Tidak mungkin kita masuk ke dalam kerajaan surga dengan membawa dosa kita. Tidak mungkin. Saya dan kamu, kita akan berlomba bersama-sama. Kalau ada kawan kita yang jatuh, ambil dia. Bangkitkan dia kembali. Ayo, berlomba bersama-sama. Ini adalah perlombaan. Dan kita wajib mengikuti perlombaan ini. Untuk selesai di garis akhir, kita perlukan Yesus. Arahkan mata kita kepada Yesus. Arahkan mata kita kepada Yesus.